Pernah nggak sih kita merasa kewalahan sama emosi? Apalagi buat anak-anak ya. Belajar mengelola perasaan yang besar seperti marah atau sedih itu kan bagian penting banget dari proses tumbuh dewasa. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita ngasih alat yang tepat buat anak-anak? Terutama untuk emosi yang kuat banget seperti marah. Hari ini, kita bakal coba cari jawabannya dari sudut pandang yang mungkin nggak kepikiran sama sekali. Dan pemandu kita kali ini bukan dari buku parenting yang lagi hits, tapi dari sumber yang unik banget. Sebuah buku pelajaran bahasa Indonesia untuk anak kelas 2 SD yang judulnya Keluargaku Unik. Yuk, kita bedah bareng-bareng pelajaran berharga apa sih yang ada di dalamnya? Oke, kita mulai dari bab 1, mengenal perasaan. Jadi ini soal membangun pondasinya dulu. Sebelum kita masuk ke drama ceritanya, buku ini ngelakuin sesuatu yang cerdas banget. Buku ini membangun apa yang bisa kita sebut alfabet emosional. Mirip kayak ABC, tapi ini buat perasaan. Jadi anak-anak dikasih kamus dasar buat ngertiin dunia batin mereka. Yang pertama, senang. Lihat deh, ekspresinya simple, universal, dan langsung bisa kita kenali. Jelas banget kan karakter ini lagi ngerasain apa? Selanjutnya, sedih. Sekali lagi, petunjuk visualnya tuh dapat banget. Mulutnya cemberut, matanya natap ke bawah. Komunikasi instan, tanpa perlu banyak kata. Dan ini dia yang penting, marah. Coba perhatiin alisnya yang berkerut, mulutnya yang kebuka. Emosi inti yang satu ini bakal jadi pusat dari pelajaran kita selanjutnya. Jadi inget-inget ya. Terakhir, kaget. Ini melengkapi alfabet emosi dasar kita. Dengan ngasih nama ke perasaan-perasaan ini, buku ini sebenarnya lagi mengubah sesuatu yang tadinya abstrak dan mungkin bikin takut, jadi sesuatu yang bisa dikelola. Keren banget kan langkah pertamanya? Oke, kamusnya udah ada nih. Sekarang buku ini lanjut ke penerapannya di dunia nyata lewat sebuah cerita pendek judulnya Mimi Marah. Nah, disinilah teorinya jadi praktek. Slide ini, wah, ini ngerangkum perjalanannya dengan sempurna. Di kiri, kita lihat momen konfliknya lagi panas-panasnya. Di kanan, solusinya yang adem. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pindah dari marah ke damai? Yuk kita cari tahu. Pemicu konfliknya tuh klasik banget. Mimi dan adiknya rebutan boneka penguin. Ya ampun, ini kan perebutan kekuasaan yang bisa terjadi di ruang main mana aja ya kan? Gak ada yang mau ngalah, dan akhirnya mainannya rusak. Hatinya juga ikut sakit. Terus, abis meledak gitu, apa yang terjadi? Nah, disinilah buku ini berubah. Dari sekedar cerita, jadi semacam buku panduan. Jadi buku ini nggak cuma nunjukin marahnya aja, tapi juga ngasih kita blueprint buat ngadepinnya. Ini nih bagian yang paling penting. Mimi itu nggak dimarahin atau dibikin malu karena dia marah. Justru sebaliknya, dia didorong buat cari tempat yang aman, yaitu kamarnya, untuk merasakan perasaannya. Dia teriak, dia nangis, emosinya divalidasi, bukan malah ditekan. Oke, coba kita pecah prosesnya jadi 4 langkah yang simple tapi kuat banget. 1. Sadari kalau lagi marah. 2. Cari tempat yang aman. 3. Lepasin emosinya. 4. Siap-siap buat baikan. Ini kan cetak biru buat ngatur emosi yang bisa diajarin ke siapa aja loh. Dan setelah pelepasan emosi itu, buku ini ngenalin kita sama satu kata kunci, lega. Ini kata dalam bahasa Indonesia yang artinya perasaan nyaman dan plong setelah beban berat itu keangkat. Ini kayak hadiah emosional yang kita dapat setelah berhasil ngelewatin badai perasaan. Dan inilah lega dalam bentuk gambar. Lihat deh, Mimi yang lagi natap keluar jendela. Badai di dalam dirinya udah reda. Dia udah nggak marah lagi, dia tenang. Ceritanya dengan cerdas nunjukin kalau memproses emosi itu ujungnya ya ke keadaan damai kayak gini. Tapi ceritanya nggak berhenti pas Mimi ngerasa damai loh. Itu baru setengah jalan. Bagian paling penting selanjutnya adalah soal memperbaiki hubungan yang sempat rusak tadi. Waktu Mimi buka pintu, ternyata adiknya udah nungguin. Dan coba perhatiin deh. Si adik ini nggak cuma nunggu buat minta maaf. Dia udah bertindak duluan. Dia udah benerin boneka penguinnya. Ini namanya empati dalam tindakan. Keren banget. Mereka akhirnya saling minta maaf. Kalimat sesimpel ini tuh jadi kuncinya. Bukan cuma satu orang yang salah. Bukan cuma satu pihak yang minta maaf. Ini ngajarin kita soal tanggung jawab bersama dan kekuatan buat ketemu di tengah-tengah. Pelajaran dari buku anak-anak yang kelihatannya sederhana ini ternyata dalam banget ya. Ini bukan soal menekan amarah, tapi tentang gimana caranya ngelewatinya dengan cara yang baik. Dan yang paling penting, gimana cara memperbaiki hubungan setelahnya. Jadi bikin kita mikir, gimana ya kalau kita semua, baik anak-anak maupun orang dewasa, ngadepin konflik bukan buat menang, tapi buat memperbaiki.